Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Priyadi Abadi, Chairman Indonesia Islamic Travel Communication Forum atau IITCF. Pak Priyadi, di beberapa informasi yang kemudian saya sempat baca bahwa ada persyaratan batasan usia lah di 18 sampai dengan 50 tahun. Apa yang terjadi dengan calon jemaah umroh yang usianya di atas 50? Seperti kita tahu bahwa banyak sekali calon jemaah umroh di Indonesia yang usianya di atas 50. Artinya pada saat umroh new normal ini mereka tidak bisa diberangkatkan untuk sementara, atau ini menjadi sebuah kebijakan yang nampaknya akan diterapkan lama? Ya, yang jelas memang sekarang peraturannya adalah pembatasan usia dari 18 ya sampai 50 ya. Nah, pertanyaannya bagaimana yang di bawah 18 atau di atas 50? Yang jelas itu memang tidak bisa diberangkatkan ya. Namun peraturan ini bisa dikatakan mengikuti perkembangan situasi yang ada, dan kami juga berharap bahwa peraturan ini segera dicabut, karena banyak sekali jamaah kita ya yang usianya di atas 50 dan di bawah 18. Nah, ini menjadi kendala untuk kami juga memberangkatkan jamaah-jamaah yang tertunda, yang jumlahnya total hampir 28.000 dari seluruh Indonesia. Tidak sedikit ya Pak ya? Ya, tidak sedikit. Jadi kita berharap peraturan ini segera direvisi ya. Ya tentunya dengan perkembangan situasi yang ada, mengikuti perkembangan situasi yang ada di sana, saya rasa. Ya, dari survei yang sudah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Haji dan juga Umroh, bagaimana penerapan protokol kesehatan di pesawat, walaupun selama ini hanya satu saja maskapai yang hanya diizinkan untuk mengangkut calon jemaah haji ataupun umroh gitu ya. Nah, seperti apa protokol kesehatannya Pak Priyadi? Ya, protokol kesehatannya yang sering juga kita dengar ya, bahwa di dalam pesawat kita ada pembatasan ya, ada jaga jarak ya, lalu tentunya dengan menggunakan masker, dengan hand sanitizer yang selalu diulang-ulang atau diingatkan oleh pramugari, serta setibanya di Mekah kita ada namanya karantina 3 hari Pak. Ada karantina 3 hari, tidak boleh keluar kamar ya, begitu sampai hotel ya, dan hotelnya ini pun baru hanya 2 yang ditunjuk ya, baru hanya 2 yang ditunjuk, lalu kita tidak boleh keluar kamar sampai batas waktu 3 hari ya. Lalu bagaimana dengan makanan? Makanan dikirim ya, makanan dikirim ke kamar, jadi tidak ada lagi makanan prasmanan ya, baik itu makan pagi, makan siang, makan malam, semua makanan dikirim dalam bentuk box ya, sesuai dengan jam makannya. Dan ini merupakan prosedur yang diatur, yang sudah diberikan oleh pemerintah KSA, Kerajaan Saudi Arabia, pada semua para jemaah umroh, baik itu dari Indonesia maupun dari negara-negara lainnya. Demikian Pak. Ya, setelah dilakukan karantina, apakah nanti akan dilakukan tes kesehatan lagi sebelum akhirnya mereka diperbolehkan untuk melakukan ibadah umroh? Ya, yang saya dengar jamaah yang saat ini sudah ada di Mekah ya, yang saat ini sedang dikarantina, mereka akan di swab ulang kembali ya, dikarenakan ada isu jamaah umroh dari Indonesia ini yang dalam tanda kutip nakal ya, mereka jalan-jalan. Maka daripada itu, pada kesempatan ini saya juga pun menghimbau agar para jemaah semuanya mengikuti protokol kesehatan ya, karena pihak Saudi sangat ketat sekali memberlakukan protokol kesehatan ini. Jangan sampai karena ulah oknum 1-2 orang sehingga nanti nama Indonesia menjadi jelek dan Indonesia akan di-ban dan lain sebagainya. Yang dampaknya akan begitu luas.
Maka daripada itu kita benar-benar harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Dan yang paling dikhawatirkan adalah akan berdampak terhadap pengurangan kuota calon jemaah umroh yang Betul sekali. akan diperbolehkan untuk masuk ke Arab Saudi. Baik, Betul sekali. seperti tadi disampaikan, sebelum berangkat kemudian ada beberapa pengecekan kesehatan yang harus dilakukan. Kemudian pada saat sampai di Arab Saudi akan ada karantina selama 3 hari, setelahnya juga akan dilakukan tes ulang sebelum akhirnya mereka dapat melakukan rangkaian ibadah umroh lah di sana. Nah, ini berarti adalah rangkaian-rangkaian yang nampaknya memerlukan biaya, Pak Priyadi. Ini biayanya dibebankan kepada jemaahkah atau seperti apa? Iya, kalau untuk tentunya kalau untuk swab yang di Jakarta ya dan swab yang kepulangan ya itu menjadi beban jamaah ya. Tetapi yang saya dengar teman-teman yang hari ini akan di swab di Mekah ya, yang sudah ada di sana, ya itu dari pemerintah Saudi. Namun artinya biaya umroh saat ini jadi melambung tinggi karena kita ada biaya-biaya lain ya seperti kenaikan pajak sampai saya dengar sampai 30% ya. Baik. Pajak Saudi. Lalu transportasi di sana misalkan satu bus itu dengan pembatasan jarak sehingga hanya boleh 50% ditempati sehingga ini menimbulkan biaya-biaya ekstra ya, termasuk juga hotel yang kita gunakan. Hotel yang digunakan hanya boleh bintang 4 dan bintang 5, tidak boleh bintang 3. Maka daripada itu saat ini umroh new normal ya harganya melambung tinggi ketimbang kalau kita bandingkan dengan umroh sebelum era pandemi ini. Ya, berapa persen kenaikannya Pak Priyadi kalau boleh diinformasikan? Kurang lebih mungkin sekitar 30 sampai 40% ya. Karena saat ini yang kalau kita hitung ya dengan asumsi kita menggunakan hotel bintang 5 ya, hotel bintang 5 sekarang dengan biaya swab ya dan lain sebagainya itu dan termasuk juga asuransi yang mengcover COVID-19 ini kurang lebih sekitar totalnya sekitar 34 mungkin sekitar 35 ya. Itu dengan asumsi bintang 5 ya, yang mana harga tersebut jauh dibanding sebelum era COVID. Baik. Ini untuk jemaah-jemaah yang beberapa waktu yang lalu batal berangkat, mereka kemudian akan dibebankan biaya tambahan mengikuti biaya-biaya tadi ya, Pak Priyadi. Biaya tambahan. Baik, betul. Secara kuota ini pada saat jeda juga ada satu hal yang menarik yang kita kemudian dapat bahas secara kuota, Pak Priyadi. Bagaimana Anda melihat perkembangannya pada saat memasuki umroh new normal ini di Arab Saudi? Ya, informasi yang saya dapatkan kuota untuk Indonesia antara 800 sampai 1.000 jamaah per hari ya. Karena Saudi sendiri memberikan kuota 10.000 ya, 10.000 per hari untuk seluruh jamaah dari negara lainnya ya. Namun untuk Indonesia kurang lebih antara 800 sampai 1.000 ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, 800 sampai 1.000 jamaah per hari ya hanya diangkut oleh satu maskapai yaitu Saudi. Saya rasa ini juga tidak masuk hitungannya ya, karena ya Saudi satu hari baru satu kali kalau nggak salah ya terbangnya dari Indonesia. Kapasitas juga tidak bisa 100% ya? Iya, maka daripada itu ya di sini kita juga mengharapkan ya agar airlines lain ya yang biasa mengangkut umroh segera diperbolehkan terbang ke Jeddah sehingga jamaah-jamaah yang tertunda pun bisa segera diberangkatkan. Baik. Demikian. Apa lobby-lobby yang diharapkan sebetulnya dari asosiasi penyelenggara perjalanan haji dan umroh agar kemudian ada maskapai dari Indonesia sendiri, contohnya mungkin Garuda Indonesia yang akhirnya mungkin mendapat izin untuk mengangkut calon jemaah umroh ke Arab Saudi pada saat umroh new normal ini? Ya, saya rasa di sini semua pihak harus duduk bersama ya, dan pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, karena tidak sedikit dari jemaah-jemaah kita yang tertunda ya.
sekali lagi ada 26.000 kurang lebih ada 26.000 jamaah yang tertunda ya, termasuk haji ya. Maka daripada itu ya saya rasa juga pihak Kemenak ya semua sudah membahas ini ya, mencarikan jalan keluar yang terbaik ya. Namun ya kembali lagi karena kita kan tamu ya, kita kan akan menjadi tamu di sana ya. Tentunya tuan rumahnya yang punya peraturan ya. Baik. Kita mengikuti peraturan yang ada tentunya. Namun ya kita juga tetap berharap semuanya mendapatkan kemudahan ya, dan insya Allah kita kembali bisa melayani tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah. Baik, satu segmen lagi Pak Priadi, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.